warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang kuis yang saya kerjakan. Em, dari mata kuliah sistem operasi, yaitu kuis pertama nomor 1 sama nomor 5. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui ada 4 proses yang terdapat pada tabel berikut, seperti tabel yang di sini. Proses 1 sampai 4, arrival time-nya 0, 3, 5, dan 6 sama burst-time-nya. Dan hitunglah average waiting time menggunakan penjadwal round robin dengan quantum time 3S3. Yang pertama, kita tahu quantum time-nya adalah 3. Jadi setiap kita berjalan tuh harus setiap proses yang berjalan tuh harus mempunyai waktu itu selama 3. Kayak ini. Jadi kita mulai dari P1 kan di arrival time-nya 0. Jadi P1 sama dengan 3. P1 tuh sampai proses ketiga burst time-nya sehingga bersisa burst time-nya itu 5. Pas itu terlanjutkan oleh P2 yang arrival time-nya ketiga. Pas itu sampai burst time-nya bersisa 2. Pas itu meninggalkan prosesnya pada detik ke-6. Tuh berlanjut lagi dengan P3 yang datangnya tuh pada arrival time kelima, tapi saat itu pada proses P2, jadi pada detik ke-6 tuh diganti dengan P3 yang punya burst time-nya 2, sehingga karena quantum time-nya 3, jadi habisnya jadi pada detik ke-8. Dan berlanjut lagi berganti ke proses keempat, di mana detik ke-6 dia datang dengan menyisakan burst time-nya itu 3. Pas itu berganti lagi dengan P1 yang masih bersisa 5 sampai ke detik ke-14 yang hingga bersisanya 2 dan berganti lagi ke P2 yang bersisa 2 sampai detik ke-16 karena bersama 2. Berganti lagi ke P4 karena P3 habis. Dari P3 itu yang bersisa 3 sampai detik ke-19 sehingga P0 yang habis. Proses keempat itu habis. Dan berlanjut lagi ke P1 yang bersisa burst-time 2 sampai detik ke-21. Dan dari kita lihat dari perjalanan ini, prosesnya, kita lihat dari waiting time-nya. Pertama dari P1, kita lihat dari sini 3 sampai 11 dia menunggu sampai dilanjutkan lagi. Jadi 11 kurang 3 ditambah karena dia berhenti lagi, tuh dilanjutkan pada detik ke-19, di 19 kurang 14 sama dengan 13. Tuh P2 di mana dia pada datang ke arrival 3, dia pas. Tuh dari 3 sampai ke 6 tuh masih berlanjut, dan pada ke 6 sini sampai ke 14 baru dia berlanjut lagi. Jadi 14 kurang 6 sama dengan 8. Dan P3 dia datang ke detik ke-5, tapi karena P2 masih diproses, jadi dia di waiting. Dan muncullah pada detik ke-6, dia lanjut ke P3, jadi 6 kurang 5 sama dengan 1. Dan P4, dia datang dari P6, detik ke-6, di sini. Tuh, pas tuh berlanjut dia pada detik ke-8, dari 8 kurang 6. Pas itu ditambah, karena dia berhenti di 11, tuh berlanjut lagi ke 16, jadi 16 kurang 11, jadi 7. Pas itu ditotalin semua sama dengan 39. Dan kita cari average-nya. Dan average itu dari jumlah waktu tunggu per total proses. Jadi kan waktu tunggunya 39. Pas itu total prosesnya 1 sampai 4. Jadi 39 per 4 sama dengan 7,25. Oke, lanjut dengan soal yang kelima. Diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Yang perlu diketahui dari snapshotnya ini. Yang kita perlu diketahui dari proses ini adalah yang pertama, apakah sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan proses. Kedua, bagaimana jika ada penambahan request?
330 untuk P4. Dan yang C, jika ada request 020 untuk P0. Kita lanjut dulu. Yang bagian A ya. Kita mulai aja. Ya, kita apain pakai algoritma safety. Jadi kita lihat need mulai dari P0 need lebih kecil daripada available 743, apakah kecil daripada 230? Jawabannya tidak, jadi di skip ya. Lanjut ke P1 020, apakah lebih kecil daripada 230? Ya, kita eksekusi P1 yaitu new available sama dengan available tambah allocation. Jadi 230 ditambah 302, jadi 532. Terus berlanjut lagi, 532 apakah lebih besar daripada 600? Jawabannya tidak, jadi tidak dieksekut. Lanjut. Tadi 532 apakah lebih besar daripada 111? Jawabannya ya, jadi dieksekut. Dan dari 532 kita tambahkan dengan 211 di allocation-nya, ini 423. Kita lanjut. 743 apakah lebih besar daripada needed P4? Ya, pas itu kita eksekusi P4. Nah, jadi 743 ditambahkan dengan allocation dari P4, jadi hasilnya 745. Kita lanjutkan kita kembalikan ke P0. Apakah 745 lebih kecil daripada lebih besar daripada 743? Jawabannya iya. Jadi kita execute P0. Dan 745 tadi kita tambahkan ke 10 jadi 755. Dan kita append ke P2 yang belum tereksekut tadi. Apakah 725 itu lebih besar daripada 600? Jawabannya iya. Kita execute. Tuh, jadi 755 kita tambahkan 302 sama dengan 1507. Dan urutan eksekusinya yaitu dari P1, P3, P4, P0, P2. Seperti yang di sini. Dan jika sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria, maka kondisinya dalam keadaan selamat. Nih. Kita lanjutkan pada bagian yang B. Bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4? Pertama, kita harus mengetahui dua, yaitu request apakah need lebih besar daripada request. Yang kedua, apakah available lebih besar daripada request. 330, apakah lebih besar daripada need-nya? Jawabannya adalah ya. Apakah request lebih besar daripada lebih kecil daripada available-nya? 330 lebih besar daripada 230? Jawabannya tidak. Karena request lebih besar daripada available, untuk penambahan request proses keempat 330, maka request ini ditolak. Lanjut ke bagian yang C. Bagaimana jika ada request 020 pada P0? Pertama, kita seperti tadi, request sama needed. Request, apakah needed lebih besar daripada request? Apakah available lebih besar daripada request? Kita lihat sendiri. 020, apakah lebih besar daripada 723? Jawabannya iya. Apakah 20 lebih besar daripada 230? Jawabannya adalah iya. Pas itu kita berlanjut lagi dengan available, yaitu available kurang request. Kita lihat nih, available 230 dikurang request, jadi 20 sama dengan 210. Kita ganti di sini. To allocation sama dengan allocation sama dengan allocation tambah request. Kita lihat lagi, allocation tadi 210 ditambah 20, jadi 10 ditambah 20 sama dengan 30. Lalu kita append needed-nya. Needed dikurang request. Dan needed-nya itu 743 dikurang 20,
dan 723. Pas itu kita kembalikan pada logaritma safety. Pertama, dan kita mulai dari P0. P0 apakah variabel lebih kecil daripada initnya yang dibutuhkannya? Seperti yang tadi, 210 apakah lebih besar daripada 723? Jawabannya tidak, jadi tidak dieksekusi. Lanjutkan ke P1. Pas itu kita mulai lagi, apakah 220 lebih kecil lebih kecil daripada 210? Jawabannya iya. Kita eksekusi. Tuh kita tambahin dia dengan needed-nya kita tambahin variable tadi ditambahkan dengan allocation. Tadi 512 512. Apakah 512 lebih besar daripada 600? Jawabannya tidak. Jadi kita tidak eksekusi. Kita lanjutkan ke P3. Apakah 512 lebih besar sama dengan 11? Jawabannya iya. Kita eksekusi P3. Yaitu 512 ditambahkan dengan alokasinya P3 211 yaitu sama dengan 723. Kita lanjutkan lagi P3 P4. Apakah 723 lebih besar daripada 431? Jawabannya iya. Kita eksekusi jadi di P4 tuh dan 723 kita tambahkan alokasinya 002 yaitu menjadi 725. Apakah 725 kita apain lagi ke P0. Apakah 725 lebih besar daripada 723 dari initnya P0? Jawabannya iya. Kita eksekusi P0. Jadi 725 ditambahkan dari 30 jadi 725 variabel yang baru. Tuh kita apain lagi yang P2 yang belum dieksekusi. Apakah 755 lebih besar daripada 600? Jawabannya iya. Kita eksekusi P2. Dan 755 kita tambahkan lagi dengan alokasi P2 yaitu sama dengan 1057. Sesuai urutannya seperti dari biasa itu P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan sistemnya dalam keadaan state aman, selamat, dan memenuhi kriteria. Yaitu, jadi ini dalam keadaan safety. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.